depan saya akan melakukan pemaparan terkait budaya positif di sekolah dengan rekan guru. Nanti mohon izin untuk waktu dan tempatnya. Dengan catatan nanti ya, itu nanti tempat ya, penjenengan persiapkan termasuk Bapak Ibu guru yang sebagai peserta atau yang mengikuti, saya minta untuk diberitahu sebelumnya, lebih baik lagi bila diberi undangan. Nanti untuk pemaparannya itu tentang budaya positif di sekolah, penerapannya juga dengan Bapak Ibu guru. Sehingga nanti kalau pelaksanaan itu dapat berjalan dengan baik, mulai dari persiapan, pelaksanaan, ya, apa yang penjenengan paparkan itu nanti bisa dipahami oleh rekan-rekan, selanjutnya bisa ditindaklanjuti ya, dan disampaikan kepada anak-anak. Ya. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu min dunya wa din wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Hadirin peserta sosialisasi dengan tema menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif sekolah yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah melimpahkan beberapa rahmat, taufik, hidayah dan inayah kepada kita bersama, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita dapat bertemu, bertatap muka, silaturahmi, yaitu sekali lagi dalam rangka sosialisasi, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif sekolah. Oleh karena itu, sebelum sosialisasi atau pemaparan sosialisasi berlanjut, kami sampaikan selamat datang kepada hadirin peserta. Apabila kami dari keluarga besar SD Negeri Karangnam II dalam mempersiapkan sarana prasarana guna pelaksanaan sosialisasi tersebut kurang berkenan, lebih-lebih dalam menerima kehadiran peserta hadirin semuanya kurang berkenan, kami atas nama keluarga besar SD Negeri Karangnam II mohon maaf yang setulus-tulusnya. Untuk selanjutnya, masalah pemaparan daripada sosialisasi nanti sebagai narasumber yaitu Ibu Wahyu Pustasari SPD. Oleh karena itu, untuk pelaksanaan waktu sepenuhnya kami haturkan kepada Ibu Pustasari sepenuhnya. Terima kasih ya, penjelasan atau prakata dari kami ya, tidak kami panjang lebarkan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas waktu dan kesempatan. Di sini Bapak Ibu, saya pertama-tama mengucapkan terima kasih atas kehadirannya, kerawahannya
dalam kegiatan pada pagi hari siang ini, ya. Langsung saja Bapak Ibu, di sini saya akan memaparkan tentang pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Sebelumnya mohon izin memperkenalkan diri. Saya Wali Puspasari, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri Karangarong 2 Sukodono, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Ya, selanjutnya Bapak Ibu, di sini saya akan memaparkan tentang konsep inti budaya positif. Dari judulnya saja budaya positif. Jadi budaya itu adalah sebuah kebiasaan positif yang perlu kita terapkan dalam sekolah kita. Hal ini berkaitan dengan tujuan dari pendidikan itu sendiri yang akan kita capai sebagai pendidik untuk anak didik kita. Adapun konsep inti dari budaya positif ini, yang pertama akan kita awali dengan perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Dari 8 konsep inti ini saling berkaitan, di mana dinaungan dalam budaya positif. Ya. Kita awali Bapak Ibu dari yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sekarang ini sedang digaung-gaungkan ya, tentang kurikulum merdeka. Nah, kurikulum merdeka ini bagaimana sih? Kita beralih dari kurikulum 13 ke kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka tidak bisa dijauhkan dari yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu? Nah, pembelajaran berdiferensiasi itu bagi kita mungkin sedikit asing deh. Apakah itu pembelajaran berdiferensiasi? Jadi gini Bapak Ibu, pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran di mana kita sebagai guru itu melakukan berbagai metode pendekatan kepada siswa untuk memenuhi kebutuhan siswa, di mana kebutuhan siswa itu berbeda-beda, karakteristiknya berbeda-beda. Kalau zaman dulu kita mengajar satu metode untuk semua siswa seperti itu. Jadi mau tidak mau, kalau gurunya menggunakan metode ceramah, ya sudah, itu yang kita anak didik lakukan, kan seperti itu. Kalau di berdiferensiasi ini Bapak Ibu, kita berangkat dari kebutuhan murid dulu. Murid itu punya karakteristik, murid itu punya, bisa dikatakan murid itu unik, ya, unik dengan kebutuhannya yang bermacam-macam, berbeda-beda. Ada murid yang bisa menangkap ketika kita menjelaskan hanya dengan ceramah, dia sudah bisa menangkap. Ada juga murid yang kalau tidak menggunakan video atau gambar itu sulit untuk menangkap. Jadi kita diharapkan sebagai guru itu menggunakan berbagai metode atau cara untuk melakukan pembelajaran pada siswa. Jadi dalam kelas itu kita yang memenuhi kebutuhan siswa yang berbeda-beda itu, bukan siswa yang manut gurunya, tapi guru yang berpihak pada murid, seperti itu. Nah, tujuannya apa? Tujuan yang ingin dicapai dari kurikulum merdeka itu profil pelajar Pancasila, di mana diharapkan karakter
siswa itu mempunyai 6 nilai, yang mana pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan serta berakhlak mulia. Itu harapan dari bangsa Indonesia ini ya, khususnya untuk tujuan pendidikan nasional. Itu siswa itu mempunyai nilai karakter, itu yang pertama. Yang kedua, berkebinekaan global. Terus selanjutnya mempunyai nilai bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, itu menjadi tugas utama kita sebagai pendidik, di mana kita harus mau tidak mau ya, kita sebagai guru itu harus upgrade diri. Upgrade diri dalam hal apa? Bukan hanya siswanya saja yang belajar, tetapi kita sebagai pendidik itu juga harus mau belajar. Karena apa? Kita harus mengikuti perkembangan zaman. Bukan hanya ayo anak-anak disuruh belajar terus, tetapi gurunya tidak mau update diri. Nah, sebagai pendidik kita tidak boleh menutup mata akan hal itu. Ya. Selanjutnya, Bapak Ibu, ini dikaitkan dengan miskonsepsi tentang teori kontrol. Selama ini kalau kita merefleksikan diri, ya, ketika kita menjadi seorang guru itu berpikirnya sebagai guru kita bisa mengontrol. Nah, ada 4 miskonsepsi tentang teori kontrol itu, Bapak Ibu. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kita berpikir kita dengan memberi nasihat, ketika kita memarahi murid, itu pikiran kita, murid itu manut dengan kita, kata takut dengan kita, berarti kita sebagai guru itu yang berhasil mengontrol murid. Nah, yang selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Nah, penguatan positif di sini Bapak Ibu, ini saya lakukan sendiri. Ternyata apa yang saya pikirkan itu berbeda dengan harapan dari guru penggerak. Sebagai contoh seperti ini, saya beberapa kali dengan murid saya itu seperti kita menguatkan, misalnya gini, memotivasi. Nanti kalau yang bisa mengerjakan, nilainya bagus, nanti akan dapat reward dari guru, misalnya seperti itu. Ternyata itu kalau kita berpikirnya itu positif ya, karena kita memotivasi supaya anak itu melakukan tugasnya. Ternyata itu salah. Jadi ternyata hal tersebut tidak efektif. Karena apa? Secara tidak langsung kita mengajarkan anak itu untuk bagaimana? Tergantung ya, tergantung dengan gurunya. Dia mau melakukan kalau dapat hadiah. Kalau dia tidak mendapatkan hadiah, tidak melakukan, males-malesan seperti itu. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini sering, coba kita refleksi bersama. Pasti kita sering melakukan itu sebagai guru. Kalau kita memberikan tugas tanpa meminta anak itu maunya bagaimana, tapi kita sering ya sudah itu dikerjakan. Itu secara tidak langsung kita sebagai orang dewasa memaksa anak tanpa kita mau tahu apa yang mereka butuhkan, seperti itu. Nah, sebenarnya itu adalah miskonsepsi itu yang jadi ini. Anak itu melakukan sesuatu, kemudian kita memberitahu. Anak itu mau melakukan itu, tetapi hanya 1 atau 2 kali adalah sesuatu yang berharga untuk Bapak Ibu. Kemudian ada orang lain yang meminta Bapak Ibu untuk
Misalnya kita punya anak kita mengepal, yang kita kepal itu harga diri, sesuatu yang paling berharga dalam diri Anda. Tidak tiba-tiba ada teman, ada orang yang meminta Bapak Ibu untuk membuka kepala tangan itu. Apakah Bapak Ibu semudah itu membuka kepalanya? Tidak. Nah, berarti yang bisa mengontrol perilaku Bapak Ibu semua, anak didik kita, itu orang lain atau diri kita? Diri kita sendiri ya. Jadi yang bisa mengontrol diri kita itu ya diri kita sendiri, bukan orang lain, walaupun ada pengaruh dari luar. Nah, itu nanti akan berkaitan di motivasi, Bapak. Jadi anak didik itu melakukan sesuatu itu pasti ada alasannya. Kita harus sebagai guru tidak boleh menganggap itu hal sepele, tetapi kita cari dulu kenapa bisa melakukan seperti itu. Hal ini berkaitan dengan mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol, di mana ada perubahan seperti ini Bapak. Stimulus respon itu realitasnya kebutuhan kita sama, tetapi di teori kontrol tidak seperti itu. Kebutuhan kita berbeda-beda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Yang betul bagaimana setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Jadi apa yang menurut saya itu tepat belum tentu menurut Bapak Ibu tepat. Menurut kita itu baik untuk anak didik kita, belum tentu itu terbaik untuk mereka. Jadi di sini kita bisa mengambil komunikasi dua arah itu yang utama. Selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan dengan kita. Itu tidak bisa. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Yang lebih tepat dalam teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan. Jadi yang sama yang seperti saya katakan tadi, kalau anak didik melakukan kesalahan itu pasti ada alasannya, ada tujuannya, seperti itu. Orang lain bisa mengontrol saya, padahal yang lebih tepat hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Dalam teori kontrol lebih tepatnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah itu tidak tepat. Yang lebih tepat model berpikir menang seperti itu. Ya, jadi ada perubahan paradigma dari stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, hal ini kita kaitkan Bapak Ibu dengan disiplin positif, di mana disiplin itu dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri, memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman maupun hukuman. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi gini Bapak Ibu, disiplin positif itu perlu kita terapkan, perlu kita berikan kepada anak didik kita, tetapi kita harus tahu
bahwa yang paling utama itu kita memotivasi secara intrinsik. Jadi anak didik itu melakukan hal sesuatu itu karena kemauannya sendiri, bukan dari kemauan luar. Dalam arti seperti ini, aku nggak bawa atribut sekolah. Saya bawa atribut sekolah karena saya takut nanti kalau dihukum. Kemudian ada siswa yang satunya, saya setiap hari Senin harus bawa dasi dan topi karena itu sudah menjadi peraturan. Seperti itu menurut Bapak Ibu, yang dari dalam yang mana? Yang dari motivasi intrinsiknya dari siswa sendiri itu yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Yang kedua nih, karena yang pertama lebih karena dia takut dari dirinya, jadi dia belum sepenuhnya meyakini, belum bertanggung jawab untuk hal tersebut. Nah, hal ini dikaitkan disiplin positif di sini untuk menanamkan nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati bersama, Bapak Ibu, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh dari nilai kebajikan di sini diutarakan dari yang pertama, profil pelajar Pancasila. Diharapkan nilai-nilai kebajikan sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan, akhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Sedangkan menurut IBO Primary Youth Program, toleransi, nilai-nilai kebajikan itu terdiri dari toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Sedangkan menurut keterampilan hidup atau life skill, nilai-nilai kebajikan itu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Diharapkan kita sebagai pendidik itu tidak hanya transfer ilmu, transfer pelajaran, materi saja, tetapi kita juga menanamkan nilai-nilai kebajikan. Karena apa? Karena nilai-nilai kebajikan ini kalau sudah tertanam dalam murid kita, kita akan melakukan disiplin positif itu juga mudah. Itu nggih. Jadi tugas kita tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi juga mentransfer nilai-nilai kebajikan. Nah, hal ini bisa dikaitkan Bapak Ibu dengan kebutuhan dasar manusia, di mana kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, kita sebagai manusia itu punya kebutuhan dasar, Bapak Ibu, di mana ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama jelas bertahan hidup, di mana bertahan hidup itu seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Itu kebutuhan dasar bertahan. Selanjutnya kebutuhan kasih sayang, di mana kasih sayang ini terkait rasa diterima, diperdulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Selanjutnya kebutuhan dasar penguasaan, meliputi harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Selanjutnya kebutuhan kebebasan, mandiri,
memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya, dan yang terakhir kebutuhan kesenangan, bermain, humor, antusiasme, tertawa. Nah, kita sebagai guru bisa melihat ini Bapak Ibu, kita bisa merefleksi bersama bahwa anak didik kita itu juga punya kebutuhan dasar sama dengan gurunya. Hanya saja yang bisa memuaskan kebutuhan kita itu berbeda-beda. Saya contohkan seperti ini. Anak didik kita melakukan tindakan, misalnya bertengkar dengan teman di sekolah, kemudian jahil dengan temannya. Kita tidak tahu, pasti ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Saya katakan tadi, kalau di rumah dia mungkin dikekang sama orang tuanya, tidak boleh bermain dan sebagainya. Di sekolah karena tidak ada orang tuanya, dia dengan seenaknya menjadi temannya. Nah, dari sini kita bisa menelisik lebih dalam. Mungkin ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi di rumah. Nah, pemenuhannya, untuk memenuhi kebutuhannya itu dia berbuat seperti itu di sekolah. Tujuannya untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan yang tidak dia dapatkan. Nah, contoh lagi seperti ini. Ketika di anaknya itu pendiam misalnya, pendiam, sebenarnya dia tidak percaya diri di kelas, tetapi dia sebenarnya punya bakat. Setelah kita melihat, setelah kita mengamati, dia mendapat kesempatan misalnya untuk mengikuti lomba. Setelah dibina, setelah mendapatkan dukungan dari guru, kemudian dia dibina dengan teman yang lain yang satu frekuensi, dia percaya diri dan bisa lebih bisa mengikuti daripada ketika di kelasnya. Dari situ kita bisa melihat bahwa mungkin di kelas dia tidak mendapatkan penerimaan yang baik oleh teman-temannya. Mungkin ada dia dikucilkan dengan temannya. Tetapi setelah dia mendapatkan teman yang sefrekuensi, dibina untuk ikut lomba, ternyata dia bisa, kemudian dia percaya diri. Nah, karena dia mendapatkan pengakuan dari lingkungannya, mendapatkan kebebasan berekspresi, makanya dia timbul rasa percaya diri. Jadi kita sebagai guru tidak boleh menutup mata bahwa apa yang dilakukan siswa itu pasti ada alasannya. Tidak boleh kita semata-mata langsung ini karena kamu mengejas anak ini nakal, anak ini melakukan seperti ini karena ini. Kita harus cari tahu dulu sebenarnya ada kebutuhan dasar mereka yang belum terpenuhi. Nah, tugas kita sebagai guru memenuhi kebutuhan dia. Kebutuhan mungkin tidak semua kita sebagai guru bisa memenuhi kebutuhan dari 5 dasar ini di sekolah, tapi setidaknya kalau di rumah dia tidak mendapatkan 1 atau 2 kebutuhan yang terpenuhi, di sekolah kita bisa memenuhinya. Nah, maka dari situ kita bisa berkomunikasi 2 arah antara orang tua dan guru. Itu penting Bapak Ibu. Jadi komunikasi antara orang tua dan guru itu penting untuk kemajuan peserta didik kita. Nah, terkait kebutuhan dasar tadi bisa dikaitkan dengan motivasi perilaku manusia, di mana motivasi perilaku manusia itu dibagi menjadi 2, ekstrinsik dan intrinsik. Kalau ekstrinsik itu berasal dari motivasi yang berasal dari luar diri tersebut. Sedangkan kalau intrinsik itu adalah motivasi yang mereka muncul dari dalam dirinya sendiri, bukan pengaruh dari orang
lain. Nah, kita bisa lihat di sini motivasi intrinsik itu dilakukan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, itu masuk dalam motivasi ekstrinsik karena dia melakukan motivasi karena hanya tidak ingin mendapatkan hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain itu juga termasuk motivasi ekstrinsik. Ya. Selanjutnya motivasi intrinsik itu memang motivasi yang muncul dari dalam diri sendiri untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi mereka sudah itu seperti apa menurut pandangan Bapak Ibu semua? Mungkin Bu Diana? Hukuman, kata hukuman itu kalau menurut pandangan jenengan itu seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menanggapi tentang pemaparan dari Bu Puspa tadi ya tentang hukuman ketika kita pembelajaran ini. Hukuman di sini ketika dari depan tadi kan ada semacam budaya positif di sekolah. Mungkin kalau saat ini ketika kita sudah melakukan kurikulum merdeka, hukuman itu sudah tidak perlu. Kalau dulu ketika belum ada kurikulum merdeka, ada mungkin hukuman yang positif ya, mungkin dianggap positif buat kita sebagai guru, mungkin lah mencatat ataupun merangkum atau membaca di perpustakaan. Tapi karena sekarang sudah memasuki kurikulum merdeka, sebaiknya kalau sekarang mungkin kita lebih menekankan pada karakter building itu dari dalam, dari intrinsik. Jadi bagaimana cara membangun anak-anak itu biar kesadarannya itu terbangun seperti apa, itu adalah tugas guru di kurikulum merdeka ini. Mungkin perbedaannya itu, kalau dulu dengan hukuman itu anak akan patuh, kalau sekarang bagaimana caranya kita agar kesadaran anak itu bisa terbangun dari dalam. Itu menurut saya seperti itu. Ya. Benar sekali Bu Diana. Kalau hukuman itu, kalau kita mendengar kata hukuman itu kita sudah mikirnya itu hal fisik ya. Kita udah mendapatkan hukuman berarti kita disuruh lari atau apa. Nah, kaitannya dengan fisik. Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Ya. Misalnya ada anak yang berbuat salah, kita langsung menghukumnya, mungkin disuruh membersihkan kamar mandi atau disuruh hormat bendera. Nah, itu tidak terencana atau tiba-tiba. Kita tidak mencari tahu dulu kita mau dihukum seperti apa, itu kan tidak. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Jadi ketika kita ada masalah, kita langsung memberikan hukuman itu tanpa melibatkan murid. Murid itu manut gurunya, seperti itu nggih. Kemudian bersifat satu arah, hanya yang memberi hukuman, penghukumnya, seperti itu. Kemudian berupa hukuman bisa fisik atau psikis. Kita berbicara kalau tadi di awal hukuman itu kita kaitkan dengan fisik ya, tetapi psikis itu juga bisa termasuk hukuman dalam arti bentuk verbal, kata-kata. Kamu itu bodoh, kamu itu tidak bisa mengerjakan itu, sampai besok itu nggak bisa selesai. Itu kan kita secara tidak langsung sudah menghukum secara psikis, mentalnya. Nah, kalau konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai peraturan. Misalnya seperti ini. Sebelum di awal ajaran baru, kita
Oke. Misalnya di tahun ajaran baru Bapak Ibu, di tahun ajaran baru itu kan kita sudah membuat kesepakatan yang jelas atau kontrak kerja, kontrak belajar dengan siswa kita. Nanti kalau melanggar konsekuensinya apa? Nah, itu sudah kita bicarakan terlebih dahulu. Dia tahu bahwa konsekuensi itu adalah segala sesuatu yang kita terima sebagai akibat dari perilaku yang kita lakukan. Murid dapat dibuat tidak nyaman kalau melakukan konsekuensi melanggar itu ada konsekuensinya. Sikap guru selalu memonitor murid. Itu bedanya dengan hukuman. Sedangkan kalau restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Kalau restitusi itu anak berbuat salah, kita duduk berdua, kita cari tahu, yang mencari solusi nanti, yang menyadarkan diri itu anak sendiri. Kita hanya memantik. Misal, tadi ada masalah apa di sekolah? Kok dia teman kamu menangis? Dia mengungkapkan kesalahan dia mengakui kesalahan dia. Kemudian kalau sudah tahu salah, apa yang kamu lakukan? Kalau seperti itu berarti kita mengajarkan anak didik kita untuk mencari solusi sendiri. Baiknya seperti apa? Itu bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. 3 hal tadi Bapak Ibu itu bisa dikaitkan dalam 5 posisi kontrol guru. Kita sebagai guru itu punya 5 posisi kontrol. Yang pertama kontrol penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga posisi teman, pemantau, dan yang terakhir posisi manajer. Secara tidak langsung Bapak Ibu, kita itu sudah melakukan beberapa posisi kontrol ini pada murid kita. Nah, contoh seperti ini untuk lebih jelasnya. Contoh penerapan 5 posisi kontrol dengan kasus yang sama seperti ini. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Itu kasusnya. Nah, di sini ada kata-kata seperti ini, kalimat seperti ini. Hormat pada bendera selama 1 jam. Ternyata itu masuk di posisi kontrol penghukum. Kemudian seperti ini. Berapa kali ibu, bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu dan bapak. Nah, itu masuk di posisi kontrol membuat rasa bersalah. Dengan kita banyak menyindir dengan halus ya. Nah, akhirnya dia merasa bersalah. Itu posisi kontrol kita di pembuat rasa bersalah. Kemudian kalau seperti ini, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu bapak ya. Sekali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai dibuat seperti ini lagi ya. Itu kita kalimat-kalimat itu secara tidak langsung kita memposisikan kontrol sebagai teman. Menganggap bahwa murid itu teman kita. Tuh. Lanjut kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Besok ketika upacara sudah lengkap dan jangan diulangi lagi ya. Itu masuk di posisi pemantau. Selanjutnya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Dari kalimat itu kita memposisikan diri sebagai manajer. Setelah mengamati dari 5 kalimat ya yang kita gunakan tadi, menurut Bapak Ibu yang lebih sesuai dan lebih tepat kita lakukan pada anak didik kita di posisi yang mana?
posisi yang mana Bapak Ibu? Tadi ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, kemudian teman, kemudian pemantau, ada manajer. Yang lebih tepat yang mana? Manajer ya. Nah, karena apa? Di sini posisi manajer itu Bapak Ibu, kita memposisikan diri sebagai manajer itu untuk melatih anak didik itu bertanggung jawab dan lebih mandiri. Lebih bertanggung jawab, mandiri dan mengakui kesalahannya. Dia bisa berpikir apa yang akan dilakukan nanti, kemudian apa yang harus dilakukan dan sebaiknya bagaimana. Nah, itu kita masuk di posisi manajer. Nah, di sini saya minta perhatiannya Bapak Ibu semua. Nanti ada beberapa pertanyaan. Nanti Bapak Ibu bisa menjawab untuk memahami 5 posisi kontrol guru tadi. Ya, ini nanti masuk di posisi kontrol yang mana seperti itu. Nah, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira kalau kata-kata seperti itu masuk di posisi mana, Bu? Pembuat rasa bersalah. Kita cek jawaban Bapak Ibu semua benar tidak ya? Oke, berarti Bapak Ibu sudah memahami semua. Lanjut yang kedua. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Mana Bu? Berarti kira-kira apa jawabannya? Rasa bersalah. Ada jawabannya lain? Sama dengan yang tadi. Bisa dicek ya. Langsung hukum. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kata-kata itu termasuk hukuman tapi ke mental, psikis ya. Nah, secara verbal bukan secara fisik. Selanjutnya ini, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Apa? Dewan manajer. Oke, kita cek ya. Berarti Bapak Ibu sudah bisa membedakan. Selanjutnya, ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Tenang. Oke. Lanjut. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Pemantau. Kita cek. Ya. Beri aplaus untuk Bapak Ibu semua. Itu tadi Bapak Ibu 5 posisi kontrol yang perlu kita pahami. Nah, yang paling tepat kita terapkan itu adalah posisi kontrol manajer. Tapi memposisikan sebagai manajer itu juga tidak mudah. Kalau kita terapkan langsung di sekolah, di lapangan itu susah ya. Tapi setidaknya kita sudah bisa beralih. Jangan menghukum terus, kasihan anak. Dia juga bisa protes, kalau dia disuruh protes pasti juga protes. Jadi sudah ada perubahan dari penghukum, nanti kita bisa menjadi seorang teman, pemantau. Nah, nanti dengan berjalannya waktu kita juga harus bisa memposisikan sebagai manajer. Selanjutnya Bapak Ibu, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ya, berbagi Bapak Ibu. Dari dulu saya sekolah ya, dari SD sampai sekarang saya mengajar sebagai guru, yang saya tahu itu ya peraturan kelas. Ya kan? Nah, baru di guru menggerak pendidikan, guru menggerak ini saya tahu bahwa yang lebih tepat itu adalah keyakinan kelas. Nah, kenapa harus keyakinan bukan peraturan kelas? Mau menanggapi?
keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas? Setahu saya dulu waktu sekolah benar kita tahunya adalah peraturan kelas. Tetapi karena seiring berjalannya waktu dan tahun berganti, kurikulum berganti, berubah menjadi keyakinan kelas. Mungkin dengan keyakinan kelas kita membuat peraturan itu bersama-sama anak didik untuk disepakati dan kemudian di kemudian hari itu untuk dijalankan sesuai hati nurani mereka tanpa paksa. Itu yang menurut saya keyakinan kelas seperti itu. Betul sekali berarti kenapa harus keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu yang membuat hanya satu pihak saja, mungkin dari guru, mungkin dari pihak sekolah seperti itu. Tapi kalau keyakinan kelas ini kita kaitkan dengan materi yang di depan tadi, nilai-nilai kebajikan, di mana kita sebagai guru tidak hanya transfer ilmu, tetapi juga mentransfer nilai-nilai kebajikan. Di mana nilai-nilai itu harus kita tanamkan dalam diri siswa. Ya, kalau sudah tertanam kita yakini. Nah, kalau sudah diyakini itu akan masuk dalam nanti motivasi intrinsik Bapak Ibu, ya, dari dalam diri. Jadi anak melakukan sesuatu itu bukan karena pengaruhan, tetapi dia memang sudah sadar akan posisinya dia, tanggung jawab dia, seperti itu. Oke, itu sekali berarti. Nah, pembentukan keyakinan kelas itu bisa kita lakukan Bapak Ibu. Ini sebagai apa ya? Sebagai gambaran juga bagi panjenengan sedoyo. Nanti bisa dilakukan, diterapkan di kelas masing-masing bahwa kita bisa membuat keyakinan kelas, kesepakatan kelas yang bisa kita yakini bersama, kemudian dibuat bersama dengan murid, diyakini bersama. Nah, keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif. Misalnya ada aturan seperti ini, tidak boleh terlambat sekolah. Karena ini kan harus bersifat pernyataan positif, karena ada kata tidak itu harus kita rubah menjadi keyakinan kelasnya. Kira-kira bagaimana? Nah, betul, datang tepat waktu, seperti itu. Selanjutnya sedikit saja agar mudah diingat. Jadi keyakinan kelas itu tidak seperti tata tertib ya, sama tidak seperti peraturan ya banyak sekali. Keyakinan kelas itu sedikit saja agar mudah diingat dan dipahami oleh murid sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi kita berangkat dari kondisi kelas kita. Misalnya kelas kita itu terlalu ramai, terus kelas kita itu mengerjakan tugasnya tidak selesai. Nah, berangkat dari kondisi masalah di kelas, kita bisa angkat dalam keyakinan kelas berdasarkan kesepakatan bersama antara guru dan siswa. Nah, selanjutnya Bapak Ibu di situ ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini kita kaitkan dengan posisi kontrol, yaitu posisi kontrol manajer. Segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang bertanggung jawab, yang jelas bertanggung jawab akan kesalahan yang dia buat. Dalam segitiga restitusi ini ada 3 tahapan Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi ketika ada anak didik kita membuat masalah, kita panggil, itu kita jangan langsung dalam kita harus mengejar sendiri, tidak, tapi distabilkan dulu. Jadi anak tidak merasa down, ya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Anak itu diberi kesempatan untuk mengutarakan alasannya, kenapa kamu melakukan hal ini. Pasti dia juga punya jawaban.
Jangan kita hanya mendengar informasi dari temannya, kita langsung mengejar, itu tidak boleh. Selanjutnya kita kaitkan dengan tahapan yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Kita kaitkan dengan keyakinan yang sudah dibuat di kelas itu seperti apa. Dari situ akan melatih anak untuk bertanggung jawab akan perbuatannya. Nah, di menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ya. Di bagian ini Bapak Ibu kita bisa menggunakan kalimat seperti ini. Berbuat salah itu wajar. Jadi anak itu dikuatkan dulu, tidak langsung disalahkan. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi tidak kita memanggil itu anak juga tidak merasa dia itu orang yang paling bersalah sendiri, itu tidak. Jadi kita kuatkan. Ibu bapak juga pernah melakukan hal tersebut. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian bisa menggunakan kalimat kamu berhak merasa seperti itu. Itu di poin menstabilkan identitas. Dilanjutkan di tahapan yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Pada validasi tindakan yang salah ini Bapak Ibu, kita bisa menggunakan kalimat-kalimat seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Misalnya dia melakukan pembelaan diri. Kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, itu bisa kita gunakan pada validasi tindakan yang salah. Selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan. Di poin ini kita bisa menggunakan kalimat keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Di situ di tahapan menanyakan keyakinan. Di sini saya akan menayangkan contoh penerapan segitiga restitusi Bapak Ibu yang kemarin saya ambil dengan siswa saya. Nah, jadi kita sebagai guru itu posisi kontrol manajer itu dikaitkan dengan segitiga restitusi ini Bapak Ibu. Kita mengatasi masalah anak itu kita jangan sampai boleh ya kalau kita bisa melakukan hukuman itu nanti dampaknya bisa meluas ke anak, ke mental. Tapi sebaiknya kita berusaha untuk memposisikan sebagai manajer itu dikaitkan dengan segitiga restitusi. Nah, sudah di penghujung Bapak Ibu, kesimpulannya dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Itu harapan dari pendidikan nasional. Jadi di penutup ini Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu semua untuk berusaha kita sama-sama sebagai pendidik menanamkan nilai-nilai kebajikan. Kalau kita sudah menanamkan nilai-nilai kebajikan, kita bisa melakukan disiplin positif. Kalau disiplin positif itu sudah terlaksana dengan baik, akan menjadi budaya positif seperti itu. Terima kasih. Itu tadi pemaparan dari saya Bapak Ibu. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf.
Akhir kata, wabillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada tanggapan dari ibu-ibu semua, monggo Bu Nur. Terima kasih Bu Wahyu atas waktunya, atas pemaparannya yang sangat bagus ya, sangat menginspirasi kita sebagai guru. Banyak sekali materi-materi yang disampaikan Bu Wahyu menyadarkan kita sebagai seorang guru itu harus bagaimana. Kemudian juga pemaparan tentang kurikulum merdeka yang tentunya kita semua masih banyak yang belum tahu. Kemudian tentang disiplin positif yang menurut saya juga itu hal baru yang belum saya pelajari. Terima kasih sudah menjelaskan dengan sangat baik Bu Wahyu. Kemudian ada beberapa yang masih mengganjal di pikiran saya untuk saya tanyakan karena mungkin keterbatasan saya dalam memahami. Yang pertama tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah itu juga saya itu sering mendengar, tapi jujur belum begitu paham. Dari pemaparan Bu Wahyu tadi bahwa pembelajaran berdiferensiasi, istilahnya itu, saya kok susah menyebutnya berdiferensial gitu loh. Saya itu kalau menyebutnya itu mau berdiferensial, iya, itu salah satu yang digaungkan dalam pembelajaran di kurikulum merdeka, di mana pembelajaran diferensiasi itu menekankan pada fokus pada setiap siswa, kemudian dengan metode pembelajaran yang berbeda-beda. Padahal di kenyataannya pun kan itu sangat susah diterapkan. Saya sendiri juga bingung kalau setiap siswa itu dengan metode yang berbeda-beda, bagaimana cara kita, bagaimana langkah-langkah yang kita harus lakukan untuk melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi itu. Nah, mungkin Bu Wahyu lebih memahami apa itu pembelajaran berdiferensiasi, nanti mohon pencerahannya. Kemudian yang kedua, saya sangat tertarik dengan ini tentang reward. Tadi kan dari penjelasan Bu Wahyu kan dijelaskan bahwa reward itu adalah salah satu miskonsepsi ya. Harusnya itu tidak ada reward atau hadiah karena itu bisa sesuatu yang salah seperti itu. Sedangkan yang saya pahami itu reward dan punishment. Reward dan punishment itu merupakan salah satu teori belajar yang dicetuskan oleh Skinner. Kalau saya dulu kuliah ya, karena itu teori sangat terkenal sekali. Dan itu teori tentang berperilaku positif, yaitu tentang perilaku positif yang kemudian membentuk motivasi perilaku. Nah ini tadi masih berkaitan dengan motivasi perilaku manusia eksternal dan internal tadi. Nah itu bahwa reward dan punishment itu bisa merubah perilaku positif seseorang. Nah pertanyaan saya, kenapa di kurikulum merdeka itu ada paradigma baru seperti itu, bahwa reward itu kurang pas gitu ya. Padahal itu ada teorinya. Kalau mungkin Bapak Ibu bisa mencari bahwa teori Skinner tentang reward dan punishment itu sudah ada sejak dulu, dan itu masuk dalam teori behaviorisme kalau saya tidak salah ya, tentang teori perilaku. Dan itu saya juga apakah yes or no, jadi saya masih mengawal apakah memang pemberian reward dan punishment itu memang disarankan untuk tidak atau bagaimana. Itu saya masih bingung Bu Wahyu. Sedangkan tadi untuk motivasi perilaku manusia itu dibedakan menjadi dua, ada eksternal dan juga ada internal. Bahwa dari eksternal itu dari luar. Nah dari luar itu kan juga banyak sekali, termasuk reward dan punishment itu juga. Kemudian internal itu dari dalam diri peserta didik itu sendiri. Lalu
mungkin nanti Wahyu bisa menjelaskan lagi seperti itu. Kemudian tentang keyakinan kelas. Nah, untuk keyakinan kelas itu saya baru sekali Wahyu terima kasih bahwa apa peraturan tadi memang saya pikir tidak tepat karena peraturan itu seolah-olah yang membuat guru sedangkan murid itu kamu harus ikutin aturanku, oke? Gitu kan. Nah, padahal Sedikit memaksa. iya sedikit memaksa dan itu memang saya pun sendiri selama ini juga masih menerapkan tentang hukuman itu. Kemudian yang benar kan keyakinan kelas. Sebenarnya juga keyakinan kelas itu apakah sama dengan kesepakatan kelas Wahyu? Iya sama. Itu bagus sekali Wahyu, saya mengapresiasi atas apa yang dipaparkan Wahyu. Terima kasih. Demikian pertanyaan dari saya untuk pencerahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Bu Nur atas pertanyaannya, sangat luar biasa sekali pertanyaannya. Oke, tadi ada dua pertanyaan. Yang ketiga saya anggap itu bukan pertanyaan tetapi lebih ke tanggapan ya. Yang pertama pembelajaran berdiferensiasi. Kalau boleh jujur Bapak Ibu, saya juga baru tahu kurikulum Merdeka itu juga baru ini, apalagi diperdalam di mengikuti pendidikan guru penggerak. Itu juga baru saya dapatkan 2 bulan terakhir ini. Ya, kita sama-sama belajar. Mohon maaf kalau nanti jawaban saya kurang tepat atau ada yang lebih tahu tentang itu bisa menambahkan. Jadi gini, pembelajaran berdiferensiasi itu memang yang sedang kita gaungkan dalam kurikulum Merdeka. Nah, kurikulum Merdeka itu Bapak Ibu kita diharapkan sejak di pemerintah ya dari Kemendikbud itu sebagai pendidik itu mampu melayani murid. Yang kita lakukan pembelajaran itu berpihak pada murid. Guru sing manut murid. Kalau dulu di kurikulum yang lama tidak mungkin juga sudah melakukan itu ya, tetapi lebih digaungkan lagi di kurikulum Merdeka ini kita pendidikan kita sebagai pendidik itu harus memberikan pendidikan yang bermakna, memenuhi kebutuhan murid sesuai dengan kodratnya. Jadi berangkat dari latar belakang murid yang berbeda-beda di sini dari karakternya berbeda, kemampuan belajarnya berbeda, lingkungannya berbeda-beda. Nah, yang dimaksud pembelajaran berdiferensiasi ini kita sebagai guru itu memenuhi kebutuhan mereka, di mana kebutuhan murid itu kan berbeda-beda ya. Ada yang dia sudah bisa memahami tadi, bisa memahami dengan hanya kita berceramah dia sudah bisa paham. Tapi ada juga yang harus kita menunjukkan konkretnya, pembelajaran yang nyatanya itu gimana. Kita harus menggunakan dibantu dengan media, itu kita baru anak bisa tanggap. Nah, untuk penerapannya, jadi pembelajaran berdiferensiasi itu kita menggunakan berbagai metode yang kita terapkan pada murid kita. Jadi dalam pembelajaran kalau dulu ceramah ya dari awal sampai akhir sama terus. Jadi berdiferensiasi itu langkah pertama kita pemetakan dulu, pemetaan kebutuhan murid. Murid yang misalnya dia bakatnya di seni, kemudian ini bakatnya di eksak, menghafal atau berhitung. Nah itu kita petakan dulu. Nah ketika kita menjelaskan, kita menerangkan di kelas itu jangan hanya satu metode, maksudnya kita ceramah saja itu kita hindari. Jadi kita gunakan mungkin awal kita bisa ceramah dulu. Kemudian yang kedua kita bisa menggunakan media, PowerPoint, video, atau kita bisa menggunakan media. Diharapkan seperti itu. Jadi prosesnya itu juga kita utamakan. Tidak hanya outputnya saja, tetapi proses dan kontennya, jadi isinya, kemudian outputnya itu juga kita
kita perhatikan ya. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu kita petakan dulu dulu. Jadi kebutuhan siswa yang sama itu walaupun nanti ketika pembelajar anak ini ternyata bagusnya di materi mengarang dia bagus, kemudian ini bentuknya bagus. Kalau kurikulum merdeka itu kita bisa menggabungkan itu. Misalnya di akhir kita bikin proyek itu, ya nanti materi tentang misalnya di kelas 6 itu ada tata surya ya. Nah, ada materi itu nanti anak yang dia pinternya mengarang itu kita bisa tema tata surya ini yang mau bikin outputnya mengarang. Terus kemudian kalau dia bagusnya menggambar, dia mengekspresikan lewat gambar itu pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua tentang mengapa reward dan punishment itu tidak disarankan dalam kurikulum merdeka ini. Nah, saya awalnya juga kaget. Saya merasa ditampar oleh kenyataan ketika tahu bahwa memberikan penghargaan itu termasuk hukuman. Nah, ternyata seperti ini. Kita di kurikulum merdeka ini diharapkan guru itu lebih menanamkan kepada nilai-nilai kebajikan. Tujuan akhir dari kurikulum merdeka itu kan profil pelajar Pancasila itu tadi. Kita diharapkan sebagai guru itu menanamkan nilai dulu. Kalau nilai itu sudah tertanam dengan baik, kita melakukan disiplin positif. Kemudian dari disiplin itu tadi bisa menjadi budaya positif. Nah, kenapa reward itu tidak dibenarkan? Karena reward itu salah satu motivasi ekstrinsik ya, di mana kita dalam umur ini diharapkan yang mau kita capai itu menumbuhkan motivasi intrinsik. Karena gini, setelah saya pelajari, kalau kita memberikan reward kemudian memberikan punishment kepada anak itu lebih nanti hanya bertahan 1-2 kali saja. Karena memang apa motivasi dia bukan dari dalam diri, tetapi karena dapat reward, dapat punishment. Nah, diharapkan diganti bukan reward dan punishment lagi, tetapi lebih ke penguatan. Jadi anak didik kita itu misalnya melakukan sesuatu itu kita kuatkan. Dari situ nanti akan tumbuh, diharapkan akan tumbuh motivasi dalam diri murid kita itu. Kalau sudah tertanam dengan baik, motivasi intrinsik itu tertanam dengan baik, mendapatkan pengaruh dari luar pun itu juga tidak akan mempan mas. Itu benar jawaban dari saya. Mungkin ada rekan yang ingin menambahkan atau melengkapi. Ya, monggo. Terima kasih untuk menanggapi Bunur tadi ya yang khususnya untuk reward dan punishment. Jadi saya juga sangat tertarik karena sebenarnya memang kita sebelum jadi guru pun sejak dulu itu sudah tertanam, ibaratnya itu sudah menjadi budaya kita, gitu. Apalagi kita juga kemarin sebelum ini KTSP itu kan juga ditekankan memberikan reward, nek punishment mungkin saya reward untuk anak mungkin yang berprestasi dikasih hadiah apa. Karena menurut saya yang reward dan punishment yang bertumbuh pada teori behavioristik ya kalau tidak dulu itu menitik beratkan pada interaksi antara stimulus dan respon. Bagaimana aku iso jadi yang terbaik artinya seperti itu lah, bahasa Jawanya seperti itu. Ya. Kenapa itu tidak dimasukkan dalam kurikulum merdeka ini? Seperti tadi juga yang sudah diterangkan oleh Bu Puspa tadi, kalau memang kurikulum merdeka ini dititik beratkan pada pengembangan diri dari dalam dari intrinsik. Mungkin Bisa kita akhiri ya Bapak Ibu. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk mengikuti ya pemaparan saya. Semoga ini bermanfaat bagi saya dan bagi
belajar, tidak hanya murid tetapi sebagai pendidik kita juga harus belajar. Ingat 3 kata yang digaungkan dalam guru penggerak ini Bapak Ibu, yaitu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Diharapkan Bapak Ibu guru semua tergerak dulu. Kalau sudah tergerak dalam diri, Bapak Ibu akan bergerak. Bergerak untuk apa? Menggerakkan lingkungan sekitar kita untuk melakukan perubahan yang positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yani Yusari selaku senior dari Puspa kemarin sudah Puspa kemarin sudah melakukan pemaparan tentang budaya positif di sekolah. Tanggapan saya sendiri, pemaparannya sangat bagus dan produktif sekali sebagai motivasi memajukan sekolah. Karena apa? Dalam budaya positif itulah terdapat hal-hal baru melakukan diri dan membawa ke arah belajar ke depan bisa diterapkan di sekolah kita. Alhamdulillah Puspa mampu memaparkan dan menerangkan ke teman-teman yang lainnya tentang budaya positif sekolah. Kami budaya positif sekolah ke depan akan diterapkan dengan semoga saja harapan saya dengan buku Indonesia ini kita harapan lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Cinta Jarwati, rekan sejawat Ibu Wahyu Puspasari, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Sragen. Tanggapan saya tentang pemaparan budaya positif yang disampaikan Ibu Wahyu sangat setuju dan menarik, karena dengan memberikan tanggapan tersebut, budaya positif sangat perlu untuk mewujudkan pendidikan yang bermakna bagi murid. Semangat untuk Bu Wahyu dan sukses terus untuk calon pendidikan guru penggerak, khususnya calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Sragen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai. Kita mau bikin kesepakatan apa yang pertama? Tidak boleh mengejek orang tua. Tidak boleh membuli ya. Karena apa? Jujur, karena memanggil nama orang tua, terus memanggil nama bukan nama kita, itu termasuk membuli. Jadi setuju kalau keyakinan pertama itu tidak boleh membuli teman. Perasaan saya senang setelah membuat keyakinan kelas bersama teman-teman. Menurut saya keyakinan kelas penting agar ada rasa saling mengerti satu sama lain dan belajar menjadi menyenangkan.